Hi, welcome to the first episode of my new podcast, Suara dari Palung. Gua Rizky akan membawa kalian untuk menyelam lebih dalam selama 15 menit ke depan. Kita bakal ngebahas banyak hal mengenai potensi kemaritiman Indonesia, serta apa saja sih hambatan yang bakal kita hadapin ke depan dalam pengelolaannya. Ya, menuju era emas maritim Indonesia adalah tema dari Oceania 2021. Tema yang sangat menarik menurut gua, karena hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah saat ini, yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum ngebahas hal tersebut lebih jauh, gua mau nanya dulu nih ke kalian. Seberapa optimisnya kalian melihat kemaritiman Indonesia di masa yang akan datang? Dan seberapa besar prospek Indonesia untuk menjadi poros maritim atau role model negara maritim dunia? Ya, kalau gue ditanya seberapa optimisnya gue, jujur gue sih optimis banget. Kenapa? Ya simple, karena kekayaan alam laut kita tuh luar biasa melimpah dan membuat negara-negara lain di sekitar kita tuh iri dengan kekayaan laut kita. For your information, gue saat ini berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Departemen Teknik Kelautan, dan sudah menginjak semester 6. Ya, sejak kecil gue udah cukup lekat dengan yang namanya laut. Gue lahir di Sorong, Papua Barat, dan gue punya salah satu pengalaman yang cukup berkesan tentang laut, yaitu ketika gue berusia 6 atau 7 tahun. Gue pergi memancing bersama teman gue dan Om Yaser, teman bokap gue. Kita menggunakan perahu kecil atau yang biasa disebut kole-kole. Dan selepas memancing, ketika kami hendak pulang, tiba-tiba saja perahu kami dihampiri oleh 3 atau 4 ekor lumba-lumba yang memenuhi bagian kiri dan kanan kapal kami. Mereka berenang dengan antusiasnya, melompat ke udara, menunjukkan sirip atas punggung mereka hingga keluar dari permukaan air, seolah-olah mereka sedang melambai ke arah kami. Yang gue rasain saat itu, jujur gue kaget sekaligus takjub. Gue gak pernah lihat lumba-lumba secara langsung dan sedekat itu. Ya, gue biasanya lihat di film-film kayak di Disney, di kartun. Dan itu pengalaman pertama gue bisa sedekat itu dengan mereka. Ya, itu tadi pengalaman pribadi gue dan mungkin menjadi salah satu alasan personal kenapa gue bangga banget menjadi orang Indonesia dan tinggal di Indonesia. Ya, balik lagi ke topik kita di awal, Indonesia menjadi poros maritim dunia. Salah satu dari 5 pilar poros maritim dunia yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kita mungkin dulu pernah mendengar kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Mereka berhasil menjadi kerajaan yang disegani karena keberhasilan mereka menguasai alur atau jalur perdagangan laut, hingga membuat mereka menjadi kerajaan maritim terkuat pada masanya. Selain itu, kita bisa melihat bukti nyata ketangguhan nenek moyang kita terdahulu dalam mengarungi kerasnya ombak di laut lepas. Kapal Pinisi salah satu buktinya. Kapal Pinisi yang berada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, gue ngerasa upaya atau wacana pemerintah untuk membangun kembali budaya maritim sangat perlu untuk diberi perhatian khusus. Dulu waktu kita kecil, mungkin kita sering mendengar lagu atau syair mengenai nenek moyangku seorang pelaut. Dan menurut gue, syair tersebut bisa kita jadikan bahan refleksi atau pengingat akan jati diri bangsa kita yang sebenarnya. Untuk mewujudkan pembangunan kembali budaya maritim, salah satu pilar utamanya adalah nelayan dan masyarakat pesisir. Hingga sekarang nelayan belum mampu menjadi profesi yang menjanjikan. Data yang gue dapat dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, sebanyak 21 juta dari 37 juta nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan itu juga mungkin jadi alasan kenapa gue jarang banget mendengarkan anak kecil yang bercita-cita menjadi nelayan.
Hal tersebut sangat disayangkan karena ya ujung tombak dari membangun kembali budaya maritim adalah nelayan dan masyarakat pesisir tentunya. Kualitas pendidikan yang kurang di wilayah pesisir juga menjadi salah satu alasan kurangnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Tidak sedikit anak-anak di wilayah pesisir terpaksa harus putus sekolah karena mindset orang tua mereka yang masih konservatif. Mereka menganggap bahwa sekolah bukanlah hal yang penting, sehingga mereka lebih senang untuk melihat anak mereka membantu mereka melaut karena dapat menghasilkan uang daripada melihat anak mereka bersekolah. Kemarin gue sempat membaca salah satu artikel, judulnya cukup menyayat hati gue. Di situ tertulis, kualitas pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun dari negara maju. Salah satu alasan utama kenapa kualitas pendidikan kita bisa tertinggal sejauh itu adalah kualitas guru atau tenaga pengajar yang kurang berkompeten. Dan permasalahan ini bukan hanya terjadi di wilayah pesisir, namun merupakan permasalahan mendasar dari sistem pendidikan kita. Gue kemarin sempat dengerin podcast dari Gita Wirjawan. Beliau menginterview Rocky Gerung. Ya, di podcast tersebut sedikit banyak mereka membahas mengenai feodalisme dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana seringkali guru menganggap pemikiran kritis siswa sebagai bentuk pembangkangan. Sejatinya menurut Paulo Freire, pendidikan adalah media pembebasan atau memerdekakan, bukan media penjinakan. Dan menurut gua sistem penilaian pendidikan saat ini seperti IPK tidak bisa dijadikan tolak ukur seberapa berkualitas atau berkompetennya mahasiswa karena IPK hanya menunjukkan seberapa patuh mahasiswa tersebut. Salah satu bentuk atau bukti kegagalan sistem pendidikan di Indonesia adalah masih maraknya orang yang tidak peduli terhadap lingkungan dan membuang sampah sembarangan. Mirisnya lagi, ketidakpedulian ini bukan hanya terjadi pada masyarakat atau orang yang memiliki pendidikan rendah, tetapi juga masih terjadi pada teman-teman gue sendiri yang merupakan mahasiswa. Hal-hal mendasar seperti ini harusnya lebih ditekankan dalam sistem pendidikan kita sejak di bangku sekolah dasar. Pendidikan yang bukan hanya sebatas teori namun mengedepankan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sekitar seminggu yang lalu, gue dan beberapa teman gue pergi mengambil data penelitian di sepanjang pesisir Jeneponto. Dan selama menelusuri pesisir Jeneponto, gue hampir tidak menemukan pantai yang bersih dari sampah. Bahkan dari yang gue baca menurut LIPI, di tahun 2050 jumlah sampah plastik di lautan bakal lebih banyak dari jumlah ikan yang ada. Ya benar, permasalahan sampah di laut khususnya di Indonesia sudah se-urgent itu. Selain permasalahan sampah, hambatan yang masih terjadi dan harus kita hadapi saat ini adalah illegal fishing dan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan seperti pukat dan bom. Kapal-kapal dengan jaring raksasa sepanjang 10-20 km beroperasi secara ilegal dengan jumlah kurang lebih 10.000 kapal setiap harinya. Dengan jaring sepanjang itu, mereka tidak hanya menjerat ikan-ikan untuk dikonsumsi, namun mereka juga menjerat penyu, ikan hiu, ikan pari, bahkan lumba-lumba. Penangkapan ikan secara masif dan ilegal tentu saja akan berdampak pada ekosistem dan mengganggu stabilitas rantai makanan yang ada. Tentu saja yang menjadi korban bukan hanya mereka, namun nelayan-nelayan tradisional yang ada di pesisir pantai. Mereka yang menggantungkan hidup mereka dari laut. Menteri Susi mengakui bahwa kita pernah merugi sebanyak 2.000 triliun akibat dari illegal fishing. Jujur gue salut banget sama orang-orang yang masih bisa mempertahankan idealisme mereka bahwa kita manusia masih bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa merugikan satu sama lain. Orang-orang seperti Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Hamis Daud, Andita Utami, dan orang-orang lain yang masih belum kehilangan harapan mereka. Karena gue pernah berada di fase kehilangan harapan dan idealisme itu. Gue sempat merasa bahwa manusia memang hakikatnya merusak. Ya ibaratnya di mana kaki dipijak,
Di situ bumi dirusak. Gue pernah baca di salah satu artikel National Geographic bahwa manusia atau Homo sapiens adalah spesies yang paling bertanggung jawab atas punahnya beberapa megafauna di daratan Australia sekitar 45.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan, teknologi yang digunakan manusia 45.000 tahun lalu pasti jauh berbeda dengan sekarang, di mana pembukaan lahan untuk industri dapat dilakukan secara jauh lebih masif. Gua ngebuat podcast ini juga merupakan perwujudan atau usaha gua dalam mempertahankan idealisme dan harapan yang gua punya. Karena kalau kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki seorang pemuda. Lagu Kolam Susu dari Kus Plus mungkin merupakan gambaran yang tepat untuk menunjukkan betapa kayanya laut kita. Indonesia bahkan dinobatkan sebagai Marine Mega Biodiversity atau negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Kita memiliki 37% dari spesies ikan karang yang ada di dunia, dan 75% spesies terumbu karang dunia ada di Raja Ampat, Papua Barat. Kita Indonesia mendapat predikat destinasi selam terbaik dunia oleh Dive Magazine Inggris. Namun, dengan potensi sebesar itu, nyatanya devisa wisata bahari kita masih kalah dari Malaysia yang mendapat 8 miliar US dollar, sementara Indonesia hanya mendapat 1 miliar US dollar. Indonesia menyimpan 70% potensi minyak, di mana terdapat 40 cekungan minyak dan hanya 10% yang dikelola. Dari data yang gue dapat, 90% perdagangan global diangkut melalui laut dan 40% diantaranya melalui perairan kita Indonesia. Letak atau posisi Indonesia juga sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara Asia dan Australia. Ada masih banyak lagi list kekayaan alam kita yang gak bisa gue sebutin satu persatu saking banyaknya. Tapi gue yakin dan percaya kita punya banyak hal untuk dikelola, namun kita hanya kekurangan orang-orang yang tepat untuk mengelolanya. Saat ini, mungkin terlalu jauh bagi kita untuk bisa mengirim orang ke bulan seperti Neil Armstrong atau mengirim orang ke dasar Palung Mariana seperti James Cameron. Namun, jauh bukan berarti tidak mungkin. Jauh adalah jarak dan sesuatu yang bisa diukur. Mengejar ketertinggalan 120 tahun juga bukan hal yang tidak mungkin. Selama kita percaya, harapan itu masih akan tetap menyala. Gua Rizky, terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara dari Palung. Semoga suara kita di dalam sini bisa terdengar hingga di atas sana.